Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, kali ini kita lanjutkan materi kita kemarin, masih tetap tentang bab keimanan. Sangat banyak pembahasannya. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda orang yang beriman. Bisa dilihat di LKS-nya halaman 44. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwa iman itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan, dan tidak mudah untuk diukur, untuk dilihat. Pada umumnya nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dalam bentuk tingkah perilakunya, kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas keimanan seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan ini. Adapun tanda-tanda orang yang beriman di antara lain, yang pertama adalah jika mendengar nama Allah disebutkan, maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hatinya bergejolak untuk segera mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah melakukan pekerjaan dengan keras, dengan giat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mereka, orang-orang yang beriman itu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin, seberapapun dia sibuk dengan aktivitas keduniawian, ia akan senantiasa tetap memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya. Jangan sampai kita karena sibuk mengurusi dunia, kehidupan dunia, maka sholat-sholat kita terbengkalai. Jangan sampai, apalagi sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 4, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi, agar jangan sampai tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nomor 5, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum ia mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataan tersebut. Namun apabila mendatangkan keburukan, madharat, maka ia akan menghindarinya. Nomor 6, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat. Seorang mukmin tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 6. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Maha melihat. Yang ketujuh, yang terakhir sebagai tanda-tanda orang yang beriman adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimilikinya. Makna jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata, perang gitu, tidak. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya, ngaku-ngaku jihad. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, benda maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh, jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhannya menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, mensyukuri akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihadnya seorang pelajar ialah benar-benar sungguh mencari ilmu. Jihadnya seorang guru adalah sungguh-sungguh mendidik siswanya dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan surat At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Demikian anak-anakku tanda-tanda keimanan yang mengkristal menjadi perilaku dan akhlak seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk bisa meraihnya dibutuhkan proses yang sangat panjang, ya. Jadi terus menerus dan tidak ada berkesudahan, harus berproses terus, sehingga diperlukan dorongan dan motivasi sejak usia masih dini dan berlangsung sepanjang hayat. Hal tersebut perlu dilakukan agar kehidupan manusia lebih terarah dan selektif, sehingga seorang mukmin mampu memutuskan dan mengambil nilai-nilai kehidupan yang patut diterima, dan dengan tegas mampu menolak nilai-nilai kehidupan yang bertentangan dengan keimanan. Hikmah dan manfaat syu'abul iman yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk. Maksudnya apa? Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memberi pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Dan sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menahannya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda, keramat, tahayul, dan lainnya. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Anak-anakku, dalam kehidupan saat ini banyak sekali manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi resiko kematian. Dalam hal ini, orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan beresiko menghadapi kematian sekalipun. Yang ketiga, iman akan membuat orang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan ini. Tidak ada. Dalam hal ini akan nampak sekali perbedaan menghadapi musibah dan ujian
bagi orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Itu akan tampak sekali perbedaannya. Bagaimana? Orang beriman akan cenderung bersikap tenang dan tentram dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sikap menyerahkan diri kepada Allah dan senantiasa sabar dan dalam kondisi seberat apapun. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan mana perbuatan yang buruk yang harus dihindarkan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan, kata Allah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah. Sebagaimana firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah seorang yang beruntung dalam kehidupannya. Kenapa? Karena selalu berjalan di arah yang benar. Orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah Al-Quran disebutkan, surat Al-Baqarah ayat 5, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nomor 7, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Kristalisasi dari iman adalah akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, akhlak, tingkah laku dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang yang beriman akan memiliki self security, sistem atau sistem keamanan diri, ya, menjaga dirinya manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik itulah akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani bagi seorang mukmin. Baik, itu anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari tentang bab iman ini, syu'abul iman, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kelak kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah dan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.